Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, saya ingin menjelaskan tentang pernyataan dari Kementerian Luar Negeri yang dimuat di Detik News tentang Menlu RI berkali-kali coba masuk Palestina tapi tak dapat izin Israel. Nah, di sini dijelaskan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Abdul Qadir Jailani mengatakan Indonesia itu sudah beberapa kali mencoba masuk ke Palestina tetapi tidak mendapat izin karena wilayah untuk memasuki wilayah Palestina terutama tepi barat dan Gaza dimiliki oleh Israel. Siapapun yang memasuki wilayah tepi barat termasuk Yerusalem harus mendapat izin dari Israel. Nah, saya ingin menjelaskan. Saudara, negara Palestina yang diinginkan oleh Indonesia, yang diinginkan oleh dunia, sesungguhnya tanahnya diberikan oleh Israel. Tepi barat yang disebutkan oleh Abdul Qadir Jailani tadi, yang sesungguhnya nama yang benar adalah Yudea dan Samaria. Kenapa disebut tepi barat? Karena terletak di sisi barat dari Sungai Yordan. Sisi timur dari Sungai Yordan adalah negara Yordania. Nah, tahun 1948 ketika Israel merdeka, ketika Israel mendapatkan legalitas untuk membentuk negara di atas tanah bekas kerajaan Israel diserang oleh 5 negara Arab, yakni Lebanon, Suria, Yordania, Irak, dan Mesir. Setelah perang 1948 itu, akibatnya Israel kehilangan Yerusalem Timur. Jadi kota Yerusalem terbagi dua antara sisi barat untuk Israel dan sisi dari timur Yerusalem itu untuk Yordania, bukan untuk Palestina. Nah, kemudian Gaza itu dimiliki oleh Mesir. Jadi sejak tahun 1948 sampai 1967, kedua wilayah yang diklaim oleh Palestina hari ini itu berada di tangan Yordania dan berada di tangan Mesir, bukan di tangan Israel. Tetapi pada tahun 1967 ketika Israel sedang baik-baik menikmati hidup, Israel diserang oleh 5 negara Arab yang sama yang menyerang pada tahun 1948. Namun kali ini terjadi mujizat. Karena hanya dalam waktu 6 hari Israel berhasil merebut Yerusalem Timur dan tepi barat dari Yordania. Israel berhasil merebut Gaza dan gurun Sinai dari Mesir. Israel berhasil merebut dataran tinggi Golan dari Suria. Dan itulah yang membuat negara-negara Arab kelabakan. Mereka tadinya mau menyerang Israel untuk mendapatkan tanah, malah kebalikannya yang terjadi. Mereka kehilangan tanah. 1993, Israel berdamai dengan Palestina. Israel berdamai dengan Yordania. Dengan memilih berdamai, maka Israel setuju untuk Palestina diberikan tanah supaya punya negara. Sebab tanpa tanah, tanpa wilayah, bagaimana bisa punya negara? Nah, akhirnya Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel pada saat itu setuju untuk memberikan Bethlehem, memberikan Yeriko, kota-kota penting yang ada di dalam Alkitab, kota-kota penting bagi sejarah bangsa Israel. Karena apa? Daud adalah Raja Israel yang lahir di Bethlehem. Yesus Kristus lahir di Bethlehem.
Yeriko adalah kota pertama yang direbut bangsa Israel setelah Eksodus selama 40 tahun dibawa kepemimpinan Yosua bin Nun. Jadi saya hanya memberikan contoh 2 kota dulu ya. Di 2 kota ini melekat sejarah bangsa Israel dan tidak ada sejarah bangsa Palestina. Nah, dalam kesepakatan Oslo yang menjadi landasan penyerahan tanah untuk menjadi negara Palestina itu dilakukan tahun 1993, ada klausul-klausul yang harus ditaati, harus dilakukan oleh otoritas Palestina. Waktu itu Yasser Arafat pemimpinnya. Tetapi apakah mereka bisa menaati klausul dalam kesepakatan Oslo tersebut? Sayangnya tidak. Sehingga menjadi alasan atau argumentasi logis dari Israel ketika mereka menolak keberadaan otoritas Palestina menjadi resmi sebagai negara Palestina. Hal itu tidak dimungkinkan lagi. Karena apa? Karena klausul yang ada di dalam kesepakatan Oslo itu tidak bisa diterapkan, dan ternyata keberadaan otoritas Palestina tidak berhasil membuat rakyat Arab Palestina itu mengakui Israel. Syarat untuk berdirinya negara Palestina adalah mengakui keberadaan negara tetangganya Israel. Syarat sebuah negara berdiri adalah jelas perbatasannya. Dalam hal ini Palestina tidak jelas perbatasannya apa. Kenapa tidak jelas perbatasannya? Karena Palestina ingin ibu kotanya adalah Yerusalem. Dan itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Yerusalem sudah menjadi ibu kota sejak masa Raja Daud. Raja Daud ketika memerintah kerajaan Israel selama 7 tahun berkuasa dari Hebron. Tetapi 33 tahun kemudian, 33 tahun Raja Daud memimpin dari Yerusalem. Tidak ada satupun sejarah Palestina atas Yerusalem. Yerusalem sudah dijajah berbagai bangsa, tetapi tidak pernah menjadi ibu kota kekhalifahan Islam. Tidak pernah satupun kekhalifahan Islam menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota. Yang ditetapkan mulai dari Madinah, lalu ke Damaskus, lalu ke Baghdad, Kairo, dan masa Ottoman yang 400 tahun menjajah Israel. Mereka menentukan ibu kota mereka di Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul. Jadi jelas tidak ada dasar untuk mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota. Karena alasan itu pula, maka ketika Menteri Luar Negeri Indonesia ingin datang ke Palestina, maka ia harus minta izin kepada Israel. Karena Palestina sesungguhnya seperti negara di dalam negara. Palestina sesungguhnya adalah negara di dalam negara Israel. Karena yang seperti saya jelaskan tadi, perbatasannya tidak jelas. Salam damai dari Fakta Israel.